teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Beng Beng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marissa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak.
Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque
Hakwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Hakwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haq mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haq. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haq dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haq membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haq sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haq sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haq hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haq selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan, bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haq dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haq. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haq. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haq, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga
tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haqwe tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haqwe meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haqwe, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haqwe, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haqwe. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haqwe sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haqwe menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haqwe dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haqwe membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haqwe ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haqwe hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haqwe sejak tahun 1998. Marissa Haqwe kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haqwe memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haqwe biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haqwe dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haqwe meninggal dunia. Jasa Marissa Haqwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haqwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haq, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu,
Chiki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi
menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haque, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya.
Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu
Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Chiki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Chiki Fauzi, anak Marissa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Chiki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Chiki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja,
Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia.
Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga.
Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haq hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haq selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh, luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haq dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haq. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haq. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haq, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haq tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haq meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haq, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haq mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat
menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu,
2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang
Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak.
Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit.
Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan, bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya,
Maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ika mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya
mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bengbeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bengbeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bengbeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bengbeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya,
Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya, sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam, Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu
ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Beng Beng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Beng Beng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak.
Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam
mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haque. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga
tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haq tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haq meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haq, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haq, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haq. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haq sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haq menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haq dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haq membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haq ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haq hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haq sejak tahun 1998. Marissa Haq kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haq memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haq biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haq dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haq meninggal dunia. Jasa Marissa Haq yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haq, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik.
Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya? Maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi
menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haque, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya.
Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu
Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Chiki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Chiki Fauzi, anak Marissa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Chiki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Chiki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja,
Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Yang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia.
Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga.
Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haq hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haq selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haq dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haq. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haq. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haq, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haq tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haq meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haq, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haq, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat
menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu,
2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering
sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama.
Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit tanpa dibuat konten diam-diam
berdiam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau.
Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ika mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Yang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam, Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk
termasuk Bengbeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bengbeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bengbeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bengbeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bengbeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan, bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya.
Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya, sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu,
itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Beng Beng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan, bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak.
Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam
ayam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Yang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haque. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga
tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haq tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haq meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haq, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haq, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haq. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam Marissa Haq sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haq menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haq dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haq membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haq ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haq hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haq sejak tahun 1998. Marissa Haq kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haq memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haq biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haq dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haq meninggal dunia. Jasa Marissa Haq yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haq, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik.
Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi
menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marisha dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marisha Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marisha. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marisha Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marisha Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marisha, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marisha Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marisha Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisha Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisha Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisha Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisha, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisha hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisha hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisha. Kepergian Marisha membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam, Marisha Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisha Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisha Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisha Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisha Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisha Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisha Haque sejak tahun 1998. Marisha Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisha Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisha Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisha Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisha Haque meninggal dunia. Jasa Marisha Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisha Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisha Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisha Haque, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisha Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisha Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya.
Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu
2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Chiki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Chiki Fauzi, anak Marissa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Chiki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Chiki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja,
Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Yang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia.
Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga.
Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haq hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haq selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh, luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haq dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haq. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haq. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haq, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haq tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haq meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haq, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haq, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haq. Saat ibunya meninggal
meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami, hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi,
Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haque. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marisa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marisa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marisa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marisa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marisa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marisa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marisa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marisa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marisa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marisa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marisa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang
Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak.
Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Yang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit tanpa dibuat konten diam-diam
Marisa Hakwe sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Hakwe menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Hakwe dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Hakwe membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Hakwe ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Hakwe hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Hakwe sejak tahun 1998. Marisa Hakwe kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Hakwe memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Hakwe biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Hakwe dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Hakwe meninggal dunia. Jasa Marisa Hakwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Hakwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haq mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haq. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haq dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haq membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haq sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haq sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haq hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haq selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haq dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haq. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau.
Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ika mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haq. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haq, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haq tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haq meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haq, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haq, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haq. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haq sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haq menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haq dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haq membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haq ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk
termasuk Bengbeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bengbeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bengbeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bengbeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bengbeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya.
Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu
ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Beng Beng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Beng Beng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak.
Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Yang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam, Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam
mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haque. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga
tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haqwe tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haqwe meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haqwe, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haqwe, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haqwe. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haqwe sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haqwe menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haqwe dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haqwe membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haqwe ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haqwe hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haqwe sejak tahun 1998. Marissa Haqwe kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haqwe memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haqwe biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haqwe dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haqwe meninggal dunia. Jasa Marissa Haqwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haqwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haq, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik.
Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marissa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Jika tak Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, jika tak Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi
menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haque, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya.
Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya? Maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu
Rabu 2 Oktober. Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marisa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marisa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marisa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Chiki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Chiki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Chiki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Chiki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marisa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja,
Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum rayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal
22 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Hakwe, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Hakwe mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Hakwe. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam Marissa Hakwe sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Hakwe menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Hakwe dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Hakwe membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Hakwe ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Hakwe hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Hakwe sejak tahun 1998. Marissa Hakwe kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Hakwe memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Hakwe biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Hakwe dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Hakwe meninggal dunia. Jasa Marissa Hakwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Hakwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haq mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haq. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haq dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haq membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marissa Haq sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haq sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar.
Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan, bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya. Karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haque. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marisa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marisa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marisa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marisa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marisa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marisa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marisa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marisa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marisa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marisa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marisa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque.
Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami, hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi,
Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Jikata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Yang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haque. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marisa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marisa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marisa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marisa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marisa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marisa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marisa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marisa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marisa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marisa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marisa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang
Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak.
Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit.
Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya,
Maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ika mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haq. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haq, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haq tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haq meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haq, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haq, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haq. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haq sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haq menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haq dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haq membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haq ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk
termasuk Bengbeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bengbeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bengbeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bengbeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bengbeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya.
Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya, sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang.
hilang. Menurut penuturan Beng Beng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Beng Beng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak.
Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque
Hakwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Hakwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haq mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haq. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haq dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haq membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haq sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haq sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haq hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haq selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan, bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haq dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haq. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haq. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haq, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga
tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haqwe tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haqwe meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haqwe, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haqwe, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haqwe. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haqwe sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haqwe menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haqwe dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haqwe membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haqwe ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haqwe hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haqwe sejak tahun 1998. Marissa Haqwe kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haqwe memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haqwe biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haqwe dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haqwe meninggal dunia. Jasa Marissa Haqwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haqwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haq, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik.
Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya? Maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi
menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marisha dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marisha Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marisha. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marisha Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marisha Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marisha, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marisha Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marisha Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisha Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisha Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisha Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisha, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisha hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisha hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisha. Kepergian Marisha membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisha Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisha Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisha Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisha Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisha Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisha Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisha Haque sejak tahun 1998. Marisha Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisha Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisha Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisha Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisha Haque meninggal dunia. Jasa Marisha Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisha Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisha Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisha Haque, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisha Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisha Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya.
Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu
Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Chiki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Chiki Fauzi, anak Marissa Haque, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Chiki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Chiki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja,
Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan, bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia.
Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga.
Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haq hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haq selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haq dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haq. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haq. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haq, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haq tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haq meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haq, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haq, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haq. Saat ibunya meninggal
meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami, hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi,
Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haque. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marisa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marisa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marisa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marisa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marisa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marisa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marisa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marisa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marisa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marisa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marisa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang
Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak.
Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit.
Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya,
Maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ika mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Yang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk
termasuk Bengbeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bengbeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bengbeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bengbeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bengbeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan, bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya.
Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya, sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam, Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang.
Malang. Menurut penuturan Beng Beng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Beng Beng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak.
Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa
Hakwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Hakwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haq mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haq. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haq dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haq membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haq sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haq sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haq hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haq selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haq dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haq. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haq. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haq, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga
tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haqwe tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haqwe meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haqwe, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haqwe, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haqwe. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haqwe sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haqwe menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haqwe dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haqwe membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haqwe ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haqwe hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haqwe sejak tahun 1998. Marissa Haqwe kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haqwe memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haqwe biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haqwe dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haqwe meninggal dunia. Jasa Marissa Haqwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haqwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haq, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik.
Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi
menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marisha dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marisha Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marisha. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marisha Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marisha Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marisha, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marisha Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marisha Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisha Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisha Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisha Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisha, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisha hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisha hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisha. Kepergian Marisha membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisha Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisha Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisha Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisha Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisha Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisha Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisha Haque sejak tahun 1998. Marisha Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisha Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisha Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisha Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisha Haque meninggal dunia. Jasa Marisha Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisha Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisha Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisha Haque, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisha Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisha Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya.
Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu
Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Chiki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Chiki Fauzi, anak Marissa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Chiki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Chiki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja,
Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal
Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Hakwe, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Hakwe mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Hakwe. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Hakwe sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Hakwe menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Hakwe dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Hakwe membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Hakwe ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Hakwe hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Hakwe sejak tahun 1998. Marissa Hakwe kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Hakwe memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Hakwe biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Hakwe dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Hakwe meninggal dunia. Jasa Marissa Hakwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Hakwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haq mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haq. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haq dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haq membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marissa Haq sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haq sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar.
Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh, luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya. Karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marisa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marisa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marisa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marisa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marisa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marisa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marisa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marisa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marisa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marisa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marisa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat
menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu,
2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Jika tak Isabella, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, jika tak Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haque. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marisa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marisa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marisa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marisa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marisa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marisa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marisa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marisa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marisa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marisa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marisa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang
Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak.
Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam, Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam
bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki,
kata Ikang. Ika mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam, Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk
termasuk Bengbeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bengbeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bengbeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bengbeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bengbeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan, bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya.
Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang.
hilang. Menurut penuturan Beng Beng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Beng Beng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak.
Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque
Hakwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Hakwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haq mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haq. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haq dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haq membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haq sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haq sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haq hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haq selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haq dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haq. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haq. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haq, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga
tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haqwe tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haqwe meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haqwe, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haqwe, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haqwe. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haqwe sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haqwe menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haqwe dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haqwe membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haqwe ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haqwe hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haqwe sejak tahun 1998. Marissa Haqwe kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haqwe memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haqwe biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haqwe dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haqwe meninggal dunia. Jasa Marissa Haqwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haqwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haq, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik.
Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marissa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi
menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haque, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya.
Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya? Maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu
Rabu 2 Oktober. Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marisa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marisa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marisa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Chiki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Chiki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Chiki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Chiki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marisa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja,
Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah.
Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh.
Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haq hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haq selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haq dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haq. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haq. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haq, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marisa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marisa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marisa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marisa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marisa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marisa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marisa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marisa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marisa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marisa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marisa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marisa Haq tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haq meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haq, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haq mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haq. Saat ibunya meninggal
meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami, hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi,
Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Jikata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, jikata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haque. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marisa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marisa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marisa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marisa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marisa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marisa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marisa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marisa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marisa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marisa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marisa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marisa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marisa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang
Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak.
Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit.
Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya,
Maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ika mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haq. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haq, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haq tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haq meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haq, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haq, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haq. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam Marissa Haq sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haq menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haq dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haq membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haq ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk
termasuk Bengbeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bengbeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bengbeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bengbeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bengbeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marissa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya.
Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam, Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang.
uang. Menurut penuturan Beng Beng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Beng Beng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak.
Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam, Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque
Hakwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Hakwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haq mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haq. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haq dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haq membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haq sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haq sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haq hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haq selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marisa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan, bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marisa Haq dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marisa Haq. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marisa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marisa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marisa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marisa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marisa Haq. Istri saya yang tercinta, Marisa Grace binti Allen Haq, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marisa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga
tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haq tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haq meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haq, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haq, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haq. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haq sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haq menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haq dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haq membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haq ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haq hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haq sejak tahun 1998. Marissa Haq kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haq memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haq biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haq dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haq meninggal dunia. Jasa Marissa Haq yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haq, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik.
Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya? Maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi
menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya, juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haque, mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya.
Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu
Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Chiki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Chiki Fauzi, anak Marissa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Chiki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Chiki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja,
Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu, Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haque hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haque selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan, bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya. Karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Chiki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Chiki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haque merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II.
Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haque tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haque meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haque, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haque mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marissa Haque. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marissa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marissa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marissa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marissa. Kepergian Marissa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marissa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an,
Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marissa Haq hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marissa Haq selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. "Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love," kata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haq dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haq. "Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki," kata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haq meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haq sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haq, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haq. "Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haq, telah pergi," ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haq membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haq dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haq meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haq selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Oktober. Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar itu diumumkan pertama kali oleh kedua anak Marissa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Marissa Haq merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan bintangi film Kembang Semusim pada 1980. Ia juga pernah menjadi kader sejumlah partai, dengan pertama kali bergabung PDI Perjuangan dan membuatnya menjadi anggota DPR 2004 dengan Dapil Jawa Barat II. Hancur hati Ikang Fauzi, 2 minggu lagi ultah, Marissa Haq tutup usia. Hancur hati Ikang Fauzi setelah menemui kenyataan istrinya meninggal dunia 12 hari sebelum merayakan ultah. Marissa Haq meninggal dunia Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahunnya ke-62. Sahnas Haq, aktris dan adik bungsu mendiang aktris Marissa Haq, mengungkap kondisi kakak iparnya, Ikang Fauzi, yang disebutnya tak seperti biasa. Ikang pernah terlihat kuat
menghadapi kepergian kakak dan orang tuanya, tapi itu tak terlihat saat Ikang kehilangan Marisa Hakwe. Saat ibunya meninggal, waktu ayahnya meninggal pun kuat, kakak sulungnya meninggal, masih kuat. Yang ini kami baru lihat kakak ipar kami, hancur, ungkap Sahnas. Melihat Ikang begitu terpukul dengan kepergian Marisa, membuat Sahnas teringat lagi perjuangan Ikang meluluhkan hati ayahnya dulu untuk mendapatkan Marisa hingga rela dikejar anjing. Bahkan setelah menikah, dia juga melihat Ikang dan Marisa hampir tak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Di mata Sahnas, kedua kakaknya itu memang lebih sering pergi bersama dibanding pergi masing-masing, sehingga wajar Ikang begitu terpukul dengan kepergian tiba-tiba Marisa. Kepergian Marisa membuat Sahnas tahu sisi lain Ikang Fauzi dan besarnya cinta Ikang pada kakaknya. Di saat seperti ini, Sahnas dan kakaknya Soraya juga suami mereka, berusaha menguatkan Ikang Fauzi untuk bangkit. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Hakwe sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Hakwe menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Hakwe dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Hakwe membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Hakwe ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Hakwe hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Hakwe sejak tahun 1998. Marisa Hakwe kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Hakwe memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Hakwe biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Hakwe dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Hakwe meninggal dunia. Jasa Marisa Hakwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Hakwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haq. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haq mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haq. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haq dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haq membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haq sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haq sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Romantisnya Ikang Fauzi semasa Marisa Haq hidup, selalu habiskan waktu berdua, saling perhatian. Terungkap hubungan rumah tangga Ikang Fauzi dengan mendiang sang istri, Marisa Haq selama 38 tahun bersama. Ikang Fauzi rupanya selalu menghabiskan waktu berdua sebelum sang istri meninggal dunia pada Rabu,
2 Oktober 2024, lalu. Menurut putri sulung mereka, Isabella Fauzi, Ikang dan Marissa selama ini selalu tampil romantis. Isabella Fauzi menyebut ayah dan ibundanya itu juga memiliki panggilan sayang. Oh luar biasa sekali, romantis. Panggilannya aja, love. Jikata Isabella, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 3 Oktober 2024. Wanita yang akrab disapa Bella itu mengatakan bahwa ayah dan ibunya memang selalu kompak. Kegiatan apapun, kata Bella, kedua orang tuanya itu selalu melakukan bersama-sama. Bahkan Bella juga teringat saat ibunya yang kerap mewarnai rambut ayahnya itu agar terlihat lebih muda. Terungkap rahasia keharmonisan rumah tangga mendiang Marissa Haque dengan Ikang Fauzi. Dalam suatu kesempatan, Ikang Fauzi memberikan jawaban soal cara menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Marissa Haque. Jadi memang kebersamaan itu ya, maksudnya keawetan kita bersama bukan hanya membahagiakan dengan memberi apa yang dia mau. Dia harus menerima apa yang kita punya, karena kalau kita dapat yang lebih belum tentu akan begitu terus juga. Sesuatu yang ada kita perbaiki, jikata Ikang. Ikang mengatakan jika momen kecil itulah yang membuat keduanya semakin dekat dan harmonis. Kini, diketahui jika Marissa Haque meninggal secara mendadak tanpa gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Marissa mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Menurut informasi dari unggahan Instagram anaknya, Marissa Haque sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Soraya menjelaskan bahwa Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki dan Bella, merasa syok dan terpukul karena almarhum meninggal secara mendadak. Soraya memastikan bahwa Marissa tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhirnya sehingga keluarga sempat syok dengan kepergiannya yang secara mendadak. Keluarga begitu berduka dengan kepergian Marissa Haque, terutama Ikang Fauzi selaku suami. Aktris hit era 1980-an itu meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Ikang Fauzi terlihat lemas dan tatapannya kosong pada momen itu. Suaranya juga bergetar saat harus mengucapkan nama mendiang sang istri di depan banyak orang yang hadir di persemayaman Marissa Haque. Istri saya yang tercinta, Marissa Grace binti Allen Haque, telah pergi, ujar Ikang Fauzi sebelum pemakaman. Kepergian Marissa Haque membuat kisah cintanya dengan Ikang Fauzi pada akhirnya dipisahkan oleh maut. Keduanya sudah membangun rumah tangga bersama sekitar 38 tahun. Semua bermula ketika keduanya sama-sama menjadi pemeran pendukung film Tinggal Landas Buat Kekasih yang rilis pada 1984. Marissa berperan sebagai Lia, sedangkan Ikang sebagai Dedi. Keduanya dalam film itu memerankan sepasang kekasih sehingga kerap syuting bersama hingga cinta lokasi, Cinlok. Melalui film itu pula Marissa memenangkan piala pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 1985. Sejak Cinlok, Marissa dan Ikang berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Marissa Haque dan Ikang Fauzi menikah pada 3 Juli 1986. Mereka kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Rumah tangga mereka pun jauh dari kabar miring hampir 4 dekade terakhir, hingga Ikang dan Marissa dipisahkan oleh maut. Ikang Fauzi sebelumnya ikut menggotong keranda jenazah Marissa Haque meski ia sempat terlihat lemas karena kepergian mendadak istrinya tersebut. Ikang pun turun ke liang lahat dan memberikan azan terakhir untuk Marissa. Ia kemudian mengungkapkan cintanya untuk mendiang Marissa Haque selepas aktris dan akademisi itu dimakamkan di TPU Tanah